Shalom. Selamat datang dalam Sekolah Sahabat edisi rangkuman bersama GMHK Menteng Jakarta. Program ini hadir setiap hari untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Kita tiba pada ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat di hari Jumat, tanggal 24 September 2021 dengan topik istirahat yang terakhir. Tidak dapat disangkal dunia tempat kita tinggal sedang sekarat. Perang, kekeruhan politik, dan bencana alam adalah sebahagian tanda bagi kedatangan kedua juru selamat yang telah dinubuatkan. Namun, dalam kebingungan berbagai peristiwa, tanda-tanda ini memperkenankan orang yang setia untuk mengenali rencana Allah, diperingatkan dan bersiap. Di samping itu, kita juga sedang berada dalam pertempuran besar antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus yang baik dan iblis yang jahat. Sekuat apapun kita tidak akan pernah dapat menghindar dalam menghadapi kegelisahan global dan masa depan pribadi kita yang tidak kita ketahui. Namun, tuntunan nubuat Allah dapat membantu kita mengingat gambaran besar tentang kemana kita akan pergi dan bagaimana kita akan sampai di sana. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Yohanes yang kekasih, ketika dia menghadapi pengasingannya yang sunyi di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan-penglihatan tentang masa depan dunia ini dan Yesus Kristus. Kepada Yohanes telah ditunjukkan bagaimana semua itu akan berakhir. Penglihatan yang telah memberi penghiburan kepadanya, di mana Yesus memberitahu para pengikutnya, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat yang ke-20. Apa yang telah diterima dan dituliskan dalam kitab Wahyu menolong Yohanes dengan percaya diri untuk beristirahat dalam ketetapan dan janji-janji Allah. Di Bukit Zaitun, Yesus melukis sejarah dalam garis besar ketika dia menanggapi pertanyaan para murid. "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini?" Matius 24 ayat yang ketiga. Keadaan dunia maupun urutan peristiwa dalam Alkitab telah diuraikan dalam kitab Daniel tentang ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Daniel 12 ayat yang ke-1. Meskipun demikian, dalam Matius 24, Yesus menginginkan kita agar peka dan bersiap untuk setiap garis besar peristiwa yang mendahului kedatangannya yang kedua kali. Dia ingin kita dapat beristirahat dengan percaya diri dalam kasih-Nya, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita berantakan. Sementara gambaran besar nubuatan tentang sejarah dunia sedang terjadi, kita telah dipanggil untuk menyatakan pekabaran kebenaran Alkitab yang disebut kebenaran masa kini kepada bangsa-bangsa. Pekabaran yang dimulai dengan Injil yang kekal, berita indah tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi satu-satunya harapan keselamatan kita. Ada juga pekabaran bahwa telah tiba saat penghakimannya. Wahyu 14 ayat yang ke-7. Sebuah penunjuk jalan yang kuat yang menunjuk pada akhir zaman. Kemudian juga adanya panggilan untuk menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Sesungguhnya, puncak dari semua pengharapan kekristenan kita adalah kedatangan Yesus kedua kali. Sementara Alkitab menggambarkan kematian itu adalah istirahat, dan kedatangan Yesus akan membawa kebangkitan bagi setiap manusia untuk menerima upahnya. Yohanes 5 ayat yang ke-28 dan 29.
Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Kristus adalah hidup kita. Tidak masalah situasi kita saat ini. Tidak peduli cobaan apa yang sedang kita hadapi. Jika kita tinggal pada Allah, pada kebaikannya, cintanya, dan pada pengorbanannya di kayu salib untuk kita, Paulus mengatakan untuk bersukacita senantiasa dalam semua cobaan yang kita hadapi. Membaca Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Nada dari ayat-ayat ini menyiratkan istirahat, kedamaian, dan harapan yang melampaui dari sesuatu di luar dunia ini adalah untuk memberitahu kita bahwa dengan semua yang kita tanggung sekarang, kita dapat bersukacita atas apa yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus. Dan sungguh kita dapat menemukan kelegaan bagi jiwa bahkan sekarang. Wahyu 2 ayat 10b mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sahabat edisi rangkuman bersama GEM AHK Menteng Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.